Siaga darurat artinya kita akan terus memantau keadaan Majalengka dari mulai tingkat keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, kantor-kantor, lembaga keagamaan, masjid-masjid, perkumpulan-perkumpulan, ya akan kita pantau. Yang kedua, kita juga memberlakukan masa darurat ini selama 14 hari dari mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Maret dan menghentikan atau menunda untuk sementara ya kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Kita hentikan, bukan berarti dihentikan sama sekali, menunda. Contoh umpamanya sekarang kita sedang musim Rajaban, dihimbau kepada masyarakat atau masih ada waktu sampai tanggal 28 ini dikaitkan dengan menjelang Ramadan umpamanya, atau ya waktu dekat kita akan ada tabligh akbar, kita hentikan, atau akan ada UMBK di Disdik, itu juga kita tunda waktunya. Akan ada liga sepak bola di Majalengka atau persiapan hari jadi Majalengka, kegiatannya tidak dimunculkan sekarang, untuk sementara kita tunda sampai keadaan yang memungkinkan. Kemudian yang berikutnya, kita membelajarkan anak di rumah. Jadi bukan meliburkan, membelajarkan anak di rumah dan tetap dipantau oleh para pengawas sekolah, oleh kepala sekolah, dan oleh para guru. Nanti Juknis cara mengendalikan dan memantaunya, Disdik sedang merumuskan langkah itu, sehingga tidak ada kesan orang tua atau masyarakat atau pihak manapun bahwa sekolah di Majalengka ini diliburkan. Kalau pengertian libur kan boleh belajar boleh tidak, tapi ini mah belajar di rumah, artinya ada kewajiban anak sesuai dengan jadwal di sekolah itu belajar. Umpamanya hari Senin ada matematik, IPS, ada olahraga, ya jalannya oleh anak di rumah. Begitu. Kemudian yang berikutnya, ya tentu kita akan bergerak secara total melakukan langkah-langkah operasional untuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang akan kita buat, pertama akan buat surat edaran ke semua struktur, ya, dari mulai nanti camat, kepala desa ke RT RW, kemudian ada mitra kerja kita juga, MUI, DMI, melalui jalur-jalur tempat ibadah, begitu. Nanti diharapkan surat itu akan dibacakan dalam hari Jumat, ya, untuk sosialisasi bagaimana menghadapi isu corona agar masyarakat tetap nyaman, kondusif, tidak terlampau khawatir, tidak merasa ditakut-takuti, makanya jangan didramatisir, tapi tetap masyarakat waspada, ya. Caranya mereka diarahkan untuk membiasakan lagi hidup sehat, ya. Kemudian menghindari kontak langsung dalam jumlah berkerumun orang, begitu. Nah, contoh tadi dibahas dengan MUI tentang sholat Jumat, ya. Ya, karena ini masalahnya tidak bisa ditunda kalau sholat Jumat, tinggal diperhatikan saja, dikendalikan saja kondisi-kondisi jamaah di sana, akan dibantu. Nanti ada antiseptik mungkin ketika masuk ke masjid, atau yang terlihat batuk-batuk akan diberi masker oleh kita, karena kita masih tersedia 100.000 masker yang mudah-mudahan nanti bertambah lagi sehingga distribusinya bisa merata, begitu. Nah, jadi diharapkan ya juga nanti para jamaah yang bisa dari DKM yang sekiranya fisiknya sakit, lebih bagus nanti jamaahnya kepada yang terdekat. Jadi akan diambil langkah untuk sholat Jumat tidak terlalu konsentrasi pada sebuah masjid. Mungkin nanti musola yang berkapasitas tertentu bisa melakukan sholat Jumat di sana, begitu. Kemudian untuk mengendalikan kerumunan massa di Car Free Day, kita kendalikan juga untuk sementara, ya, hanya untuk di pasar tetap akan berjalan karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Jadi saya sudah menugaskan Dinas Perdagangan untuk memantau, mengendalikan keadaan kebutuhan pokok, begitu, di pasar-pasar tetap dikendalikan, tidak ada yang bermain dengan menaikkan harga pasar sehingga nanti daya beli masyarakat akan lebih sulit lagi, begitu. Jadi tetap keep being ini, ya, membelanjakan berlangsung, begitu. Tetapi
Tetapi ya tadi itu pengendalian perlu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya penanganan orang asing. Nah ini yang agak serius juga. Ternyata di kita itu ada 187 orang asing yang berasal dari Jerman, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Cina. Dan dari 178 itu 108 itu adalah orang saya. Ya. Sudah dipantau, sudah kita kirim SOP-nya. Pertama mereka dilarang untuk mobile. Ya, pergi keluar negeri atau ke kampungnya nanti datangin. Kita sudah larang itu. Mungkin kita akan ketemu dengan imigrasi nanti, ya, akan dilarang. Yang kedua, Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah dengan Dinas Kesehatan sudah memantau, akan terus dilakukan begitu agar mereka juga SOP itu dijalankan. Kemudian saya ingin punya kepastian bahwa orang-orang asing yang berada di perusahaan itu adalah negatif, artinya siap harus dites, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya dalam rangka mengantisipasi dini masyarakat, ya karena tadi itu kata Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Dinas Kesehatan, ternyata virus corona ini juga datangnya itu dengan mudah dan tidak langsung terasa. Mungkin saja karena kekebalan tubuh ya sudah ada di sana virus corona. Ya makanya kita akan bergerak melalui pendekatan puskesmas yang jangka iman. Jadi akan bergerak tenaga puskesmas ke desa-desa begitu untuk mengantisipasi barangkali ada orang yang gejala batuk, panas dingin atau sesak napas, itu akan segera dimasukkan kepada pusat informasi. Nanti pusat informasi akan mendisposisi atau menyampaikan laporan dua rumah sakit. Saya sudah mempersiapkan ketika di Majalengka ada yang kena infeksi, bagaimana langkah kita? Ya, sementara Cirebon kata sudah penuh di sana karena sudah ada yang tidak semudah itu kan menempatkan yang pasien corona itu harus jauh dari pasien-pasien yang lain. Kita sudah siapkan juga dulu ya. Pertama untuk tempat ruangannya yang terisolasi, yang kedua untuk melindungi petugas. Karena kan perlu baju khusus nih. Ya, walaupun terbatas mungkin kita harus mencari solusi, mereka pakai baju khusus yang melindungi dari pengurusan pasien corona ini begitu. Nah itu saya kira yang hasil rakor rumusan tadi. Dan terkait dengan kejadian yang menimpa salah seorang menteri kabinet, ya tentu kita prihatin, kita berdoa mudah-mudahan beliau segera sembuh kembali ya. Nah, terkait dengan dampak pernah kontak ketika kita menerima ABK 69 di Kertajati begitu, karena beliau mengunjungi ada 6 tempat kalau tidak salah satunya di Kertajati ya. Saya sama berpendapat dengan Pak Gubernur ya. Kalau memang diperlukan ya saya akan mengkomunikasikan besok Senin dengan orang-orang yang bersama saya Forkominda, bersalaman dengan beliau begitu. Ada yang lupa juga sih, asalnya selamat asante gitu. Ya intinya siap aja lah, teman saya siap akan dites gitu ya. Tapi saya di mana tempatnya, harus ke Bandung, berarti harus ke Bandung saya untuk meyakinkan diri kan, walaupun sebetulnya masa inkubasinya sudah lewat karena 1 Maret kan, 1 Maret terjadi pertemuan itu, dan itu saya kira cuma salaman, tapi yang paling banyak dekat Hadi Sudut. Karena begitu dari pesawatnya langsung bergandengan dia, karena saya sudah pulang dulu, baru malam kemarin lagi, jadi ketemunya malam dengan Forkominda ya. Ya tentu ini juga antisipasi lah ya, antisipasi sebagai yang namanya kondisi sepertinya sangat rentan dengan informasi. Saya kira itu. Pak Bupati, kaitan dengan status siaga darurat corona di Majalengka, apakah sudah ada pasien ODP dan PPP di Majalengka, Pak? Sampai hari ini saya belum menerima laporan dari pusat informasi yang sudah dibentuk oleh kita beberapa minggu yang lalu dengan ketuanya Pak Sekda, Pak Kadis Kesehatan. Saya belum menerima informasi, hanya terus saya memantau ke camat langsung, kepala desa langsung, agar ketika ada segera laporkan, jangan dilamat-lamat apakah melalui WA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Majalengka ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, walaupun Pak Gubernur tadi menentukan ada di Cirebon, ada di
Bekasi, Depok, di Bogor, di Cianjur, di Bandung gitu. Mudah-mudahan kita terjadi. Namun demikian ya karena ini ratingnya tiap saat naik ya. Malam itu saya nonton di Metro itu kan jam 10 masih 96 kan. Ternyata sekarang tadi kata Pak Dokter itu sudah 117 pagi ini. Di ratingnya 5% kan. Nah ini memang daerah baru ya Bogor, Bandung, kemudian Depok, Bekasi, Cianjur, Cirebon. Itu kan mudah-mudahan itu aja kan. Ya, nggak kemana-mana lagi itu menyebarnya. Ya. Nah saya kira itu teman-teman, jadi mohon dibantu sosialisasi kepada masyarakat. Ya, ketika ada pemberitaan, kami sudah menunjuk Kominfo dengan pusat informasi untuk mengeluarkan informasi begitu. Untuk pemantauan bandara, gimana? Bandara Kertajati pemantauannya seperti apa? Kemarin Pak Direktur dari JB Pak Rapi menyampaikan ya sedikit keprihatinan bahwa penumpang naik hampir 40 menurun hampir 40%. Ya. Ini dimaklumi lah karena itu di mana-mana saya kira, tidak hanya di BIJB gitu ya. Hanya mungkin karena BIJB lebih kecil, ketika diturunkan segitu yang lebih kecil lagi gitu. Sama-sama di mana-mana sekarang Pangandaran sudah ditutup kata Pak JJ Bupati Indramayu, Bupati Pangandaran sementara di steril dulu gitu. Ya mungkin ya pasti dampak sistemiknya kemana-mana ke kunjungan wisata ya, kemudian kepada kegiatan kunjungan-kunjungan lain. Makanya semua agenda Bupati di Jawa Barat termasuk OPD itu hampir semuanya dibatalkan. Ya, Pak, pada saat penerimaan ABK Salman Prices di Kertajati, Pak, itu berapa pejabat dari Majalengka Pak Forkopimda? Banyak ya. Saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danlanud yang mewakili Kejari dan Dion 321, Asda 1, Dishub, BPD, staf ahli juga masuk dua-duanya, Pak Dinkes, Direktur Rumah Sakit, ya banyak lah semuanya. Ya. Nggak Pak Sedang aja? Pak Sedang nggak? Artinya, Yang nggak usah dites ini. artinya sedang dites Pak nanti Pak? Ya nanti kita lihat. Kalau saya siap aja kata Gubernur tadi. Ya kalau tes aja sampai Bupati untuk meyakinkan diri, ya, siap saya. Itu kan penting juga kan, daripada ditutup-tutup ya. Oke, gitu. Terima kasih keluarga. Ono banyak. Ya.